Perkenalkan, nama saya Kusnawati Selaban dengan NIM 7222540004. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Investasi, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, dan Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Sumatera Utara. Adapun daftar isi dari penelitian saya ini, yang pertama, bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang rumusan masalah. Bab 2 landasan teori yang terdiri dari kajian teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Bab 3 metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Kita masuk kepada bab 1 yaitu pendahuluan. Ekonomi hijau didasarkan pada prinsip-prinsip peningkatan investasi hijau, pengelolaan aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transformasi yang adil dan terjangkau, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Menurut Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNEP, ekonomi hijau adalah ekonomi yang memprioritaskan kesetaraan dan pengembangan masyarakat. Akibatnya, ekonomi hijau dapat dilihat sebagai cara untuk mencapai keadilan lingkungan dan sumber daya, karena kesejahteraan semua masyarakat harus menjadi tujuan akhir dari semua upaya bisnis. Adapun latar belakang dari penelitian saya ini yaitu pada kondisi globalisasi intensif dan industrialisasi ekonomi global, menurut sebuah laporan, sumber daya tak terbarukan telah habis. Telah disimpulkan bahwa ekonomi coklat telah mengakibatkan menipisnya sumber daya dan penggunaan berbagai jenis bahan bakar telah berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan bencana ekologis. Relevansi solusi masalah global dan pencarian sumber energi alternatif akibat menipisnya sumber daya alam mengharuskan pembentukan kondisi optimal untuk membangun ekonomi berdasarkan model baru, model ekonomi hijau menjadi salah satunya. Adapun identifikasi masalah dari penelitian saya ini, yang pertama, perlu dikaji jenis investasi apa yang secara spesifik memiliki kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi hijau di Sumatera Utara. Apakah fokus pada investasi di sektor energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, atau sektor lain yang berkontribusi pada ekonomi hijau. Yang kedua, belum jelas sejauh mana pembangunan infrastruktur mempengaruhi pertumbuhan ekonomi hijau di Sumatera Utara. Adapun rumusan masalah pada penelitian saya ini, yang pertama, apakah terdapat pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi hijau di Sumatera Utara? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh indeks pembangunan manusia atau IPM terhadap pertumbuhan ekonomi hijau di Sumatera Utara? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi hijau di Sumatera Utara? Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh investasi, indeks pembangunan manusia atau IPM, dan pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi hijau di Sumatera Utara? Kita masuk pada bab 2 yaitu landasan teori. Menurut Lewis dan teman-teman pada 2016, konsep ekonomi hijau berbeda dalam pendekatan perekonomian dengan memprioritaskan masa depan, sumber daya alam, kesejahteraan lingkungan, dan pengurangan risiko penggunaan sumber daya alam. Profesor Herman Daly mengemukakan konsep ekonomi hijau sebagai transisi dari pertumbuhan ekonomi tanpa henti menuju ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Profesor Jeffrey Sachs menekankan bahwa ekonomi hijau bukan hanya tentang perlindungan lingkungan, tetapi juga tentang menciptakan kemakmuran ekonomi jangka panjang. Penelitian yang relevan dengan penelitian saya ini yaitu penelitian dari Dira dan teman-teman 2023. Pengaruh investasi dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi hijau di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini membahas investasi dan indeks pembangunan manusia atau IPM terhadap pertumbuhan ekonomi hijau, menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antar setiap variabel yang diteliti, namun masih terdapat nilai negatif pada investasi. Hal ini menunjukkan terdapat penurunan investasi yang disebabkan pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih berakhir dan mulai tidak lagi diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKMB yang mengakibatkan investor belum maksimal dalam memberikan investasi sehingga kurang lebih akan mempengaruhi tingkat perekonomian daerah Kalimantan Timur. Adapun hipotesis yang saya angkat pada penelitian ini yaitu H01 diduga investasi tidak berpengaruh positif atau signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi hijau di Sumatera Utara. HA1 diduga investasi berpengaruh positif atau signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi hijau di Sumatera Utara. H02 diduga indeks pembangunan manusia atau IPM tidak berpengaruh positif atau signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi hijau di Sumatera Utara. HA2 diduga indeks pembangunan manusia atau IPM berpengaruh positif atau signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi hijau di Sumatera Utara. H03 diduga pembangunan infrastruktur tidak berpengaruh positif atau signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi hijau di Sumatera Utara.
HA3 diduga pembangunan infrastruktur berpengaruh positif atau signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi hijau di Sumatera Utara. H04 diduga investasi indeks pembangunan manusia atau IPM dan pembangunan infrastruktur tidak berpengaruh positif atau signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi hijau di Sumatera Utara. HA4 diduga investasi indeks pembangunan manusia atau IPM dan pembangunan infrastruktur berpengaruh positif atau signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi hijau di Sumatera Utara. Pada penelitian ini saya menggunakan teknik analisis error correction model atau ECM. Adapun beberapa uji yang akan dilakukan, yang pertama ada uji stasioner yang bertujuan untuk mendapatkan nilai rata-rata yang stabil dan random error yang sama dengan 0, sehingga model regresi yang didapatkan memiliki kemampuan prediksi yang handal dan menghindari munculnya regresi lancung. Yang kedua ada uji kointegrasi yang dilakukan untuk mendeteksi kestabilan hubungan jangka panjang antar dua variabel atau lebih. Yang ketiga ada uji ECM atau Error Correction Model, yang merupakan model untuk mengoreksi persamaan regresi di antara variabel-variabel secara individual tidak stasioner agar kembali ke nilai equilibrium di jangka panjang dengan syarat utama berupa keberadaan hubungan kointegrasi di antara variabel-variabel penyusunnya. Yang keempat, ada uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas yang berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Yang kedua, ada uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Yang ketiga, uji autokorelasi yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 atau sebelumnya. Yang keempat, ada uji heteroseditas bertujuan untuk menguji apakah dengan model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Yang kelima, ada pengujian hipotesis. Yang pertama, koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependent R-squared digunakan untuk mengukur ketepatan yang paling baik dan analisis regresi berganda. Yang kedua ada uji F statistik atau uji secara simultan. Yang ketiga ada uji T statistik atau uji secara parsial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.